Sersan 2 Korps Komando, KKO, yang saat ini bernama Korps Marinir TNI Al-Usman dan Kopral 1 KKO Harun, tak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Laut. Peristiwa bersejarah itu berawal ketika keduanya menyusup ke Singapura untuk menjalankan operasi Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora, yang digagas Presiden Soekarno. Hal itu tertulis di dalam buku 60 tahun pengabdian Korps Marinir. Saat itu, langit masih diselimuti awan hitam pekat dan ombak laut tidak begitu besar. Sebuah perahu karet meluncur menerobos kegelapan malam. Sesekali terlihat 3 awak perahu karet tersebut terjun ke laut, atau bergantungan di balik perahu hingga perahunya kelihatan seperti seonggok kayu yang terapung. Ketiga awak perahu itu adalah anggota KKO Aliter yang sedang menyeberangi Selat Malaka melakukan penyusupan ke Singapura. Untuk itu mereka harus berupaya keras agar lolos dari amatan patroli perairan Singapura. Sasaran utama misi kali ini adalah melakukan sabotase di pusat kota Singapura dengan bekal bahan peledak seberat 12,5 kg. Mereka berniat akan meledakkan gedung McDonald House di kawasan pusat keramaian kota. Operasi itu merupakan rentetan dari aksi Dwi Kora yang dikumandangkan Presiden Soekarno 3 Mei 1964, yang menjalankan politik konfrontasi pemerintah Indonesia dengan negara Malaysia yang saat itu dianggap membahayakan kedaulatan Republik Indonesia. Ternyata Dwi Kora mendapat sambutan luas dari masyarakat termasuk TNI, terbukti dengan terkumpulnya 21 juta orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Dan untuk mendukung operasi ini KKO Aliter mengirimkan 300 anggotanya. Di antara anggota KKO Al yang bertugas memperkuat politik Dwi Kora itu adalah Sersan 2 KKO Janatin, Kopral 1 KKO Thohir dan rekannya Gani bin Aroef. Merekalah yang tengah berada di atas perahu untuk berusaha menyeberangi Selat Malaka. Untuk mengamankan jalan operasi, mereka kemudian bersepakat untuk merubah namanya disesuaikan dengan masyarakat setempat. Janatin mengganti namanya dengan Usman bin Haji Muhammad Ali, Thohir menggunakan nama samaran Harun bin Said. Menjelang fajar menyingsing tanggal 9 Maret 1965 mereka berhasil mendarat di pantai Singapura dan menyusup masuk ke pusat kota Singapura. Akhirnya ketiga sukarelawan itu berhasil meledakkan gedung McDonald House tepat pukul 3.07 dini hari. Namun di tengah perjalanan ke pangkalan mereka berpisah dengan Gani bin Aroef untuk menghindari kecurigaan, namun malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih Usman dan Harun tertangkap pihak polisi perairan Singapura pada pagi hari 13 Maret 1965 karena perahu motor hasil rampasan yang dipakai untuk kembali ke pangkalan macet di tengah laut. Keduanya akhirnya dihadapkan ke meja hijau dituduh melanggar kontrol area dan pembunuhan saat terjadi aksi peledakan gedung McDonald House. Pihak hakim menolak tuntutan terdakwa agar diperlakukan sebagai tawanan perang dan akhirnya pada 20 Oktober 1965 keduanya diputuskan menjalani hukuman mati di tiang gantung. Meski begitu, keduanya tetap tabah menerima kenyataan ini sampai tibanya hari eksekusi 3 tahun kemudian. Meski begitu keputusan ini sangat disesalkan pemerintah Indonesia, bahkan Presiden Soeharto saat itu mengirim utusan khusus yang berupaya membebaskannya atau minimal merubah keputusan hukuman menjadi seumur hidup. Namun semua upaya diplomatik kandas. Akhirnya pada pukul 6 Kamis pagi 17 Oktober, Usman dan Harun harus menjalani hukuman dan gugur sebagai martir di atas tali gantungan di penjara Changi, Singapura.